Perkenalkan, nama saya Danar Setio Rahmadian Murti. Saya Diki Bagus Prasetyo. Saya Olivia Tufa Ramadhania. Saya Reida Kamila. Perkenalkan, nama saya Rinjani Nurhayati Hanisa. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan, pengeluaran, dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Tujuan kebijakan fiskal adalah, tujuan utama dari dilakukannya kebijakan ini adalah untuk stabilitas perekonomian atau stabilitas harga. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai tujuan dan diberlakukannya kebijakan ini bisa disimak. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal atau fiskal policy. Saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. 2. Mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. 3. Stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal polisi adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan ini dibagi dalam dua jenis, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksional yang dibahas lebih lanjut berikut ini. 1. Ekspansif. Kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. 2. Kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan, karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. 1. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penempatan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. 3. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. 4. Pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian.